Oke, berjumpa lagi dengan saya Rizal Hermawan di channel Rizal Desain. Pada video tutorial VRNX SketchUp kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara setting cahaya interior di malam hari. Dan untuk video sebelumnya yaitu setting cahaya interior di siang hari. Nah, untuk modeling ini berdasarkan video cahaya settingan siang hari ya. Jadi yang belum menonton settingan cahaya interior di siang hari, teman-teman bisa tonton di video sebelum ini, atau teman-teman bisa klik link yang muncul di pojok kanan atas video ini. Oke, terima kasih. Langsung saja sekarang kita bisa pergi ke asset editor ya. Langsung saja kita klik asset editor, kita tunggu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan like video ini, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Nah, oke, langsung saja kita pergi ke setting, kita aktifkan interaktif rendernya, lalu kita pergi ke titik 3 di sini. Kita aktifkan si plus-plusnya. Nah, lalu untuk interactivity-nya kita bisa buat medium, dan untuk denoiser V-Ray-nya kita buat NVIDIA AI agar proses perhatiannya lebih cepat, dan untuk kamera exposure-nya kita buat 9. Lalu untuk render output kita turunkan dulu, misalnya di angka 600 saja. Lalu ini tetap material override kita aktifkan, lalu kita klik interactive render. Bagi yang belum like video ini, di like dulu videonya. Nah, oke, hasilnya akan seperti ini. Lalu sekarang kita pergi ke light. Di sini untuk sunlight kita nonaktifkan dulu. Kita pergi ke dome light. Nah, di sini kita lebarkan ke sayap kanan. Untuk pada bagian ini kita bisa hilangkan centangnya. Nah, untuk colornya kita bisa buat ke warna biru ketua-tuaan. Mungkin di sini saya sudah coba-coba tadi. Untuk angkanya saya buat 0,62. Dan untuk ini 0,49, dan untuk ini 0,69. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nanti kita close. Lalu untuk intensity-nya kita bisa terangkan, kita coba di angka 10. Misalnya terlalu terang kita bisa turunkan. Nah, lalu untuk option kita aktifkan invisible-nya, jadi langitnya nanti hitam di sini. Oke, lalu setelah itu kita hidupkan sunlight-nya untuk menghasilkan cahaya rembulannya di sini. Ya. Kita pergi ke sunlight, lalu di sini untuk color kita buat warnanya hampir seperti warna dome light-nya, 0,64. Nah, misalnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah, lalu untuk color mode-nya kita bisa buat ke override. Kalau ke filter, cahaya bawahnya ini tetap seperti ini. Kita bisa buat override, cahaya yang bawahnya akan berubah. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat perbedaannya kan? Lalu setelah itu kita bisa buat intensity-nya, kita bisa kecilkan. Segini kita bisa bulatkan tadi 0,25. Dan untuk size multiplier-nya mungkin kita bisa agak perbesar. Nah, lalu jika sudah, sekarang kita bisa stop interaktif rendernya. Lalu sekarang kita tambahkan cahaya lampunya di sini. Di sini kita bisa pilih, kita double klik dulu. Kita bisa buat seperti ini dulu mungkin, lalu kita bisa atur, kita rotate dulu ke bawah.
kita bisa perbesar menggunakan skala. Misalnya kita buat seperti ini dulu, lalu sekarang kita pergi ke asset editor. Lalu untuk rectangle like ini kita buat shape-nya dari rectangle ke disk agar sumber cahayanya itu bulat, yang tadinya kotak sekarang jadi bulat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan. Lalu seperti tadi kita bisa tekan S. Kita atur skalanya. Pastikan ketika menaik turunkan, pastikan berada di sumbu biru ya. Nah, mungkin kita bisa buat seperti ini. Lalu setelah itu kita juga tambahkan, kita hide dulu rectangle di belakang kamera. Untuk fungsinya nanti teman-teman akan tahu lah. Kita tambahkan saja dulu. Lalu kita move kira-kira di sebelah sini. Lalu kita coba pergi ke scene 4. Nah, oke, mungkin seperti ini ya. Lalu jika sudah, sekarang kita aktifkan interaktif rendernya lagi. Nah, untuk yang rectangle 1 itu kan cahaya yang di sini. Kita lebarkan sayap kanan. Untuk intensitinya mungkin kita bisa turunkan ya di sini. Mungkin kita bisa buat angkanya 10. Untuk yang cahaya di belakang kamera kita nonaktifkan dulu. Angka 12. Ya, mungkin angka 12 ini. Untuk warnanya seperti biasa kita buat agak orange gimana gitu. Ini 0,87. Ini mungkin bisa kita agak turunkan ya, 0,3 coba. 0 atau kita bisa buat 0,5. Nah, mungkin seperti ini ya. Lalu jika sudah, sekarang kita close yang ini. Lalu untuk invisible, nah kalau kita matikan invisible-nya jadinya seperti ini. Jadi kita bisa matikan saja lah. Kita aktifkan, kita beri invisible-nya aja. Jadi terlihat di sini, terlihat mantulan cahayanya gitu loh, seakan-akan cahayanya kan mantul di anunya ini, di wadahnya. Lalu untuk ini kita bisa beri nama belakang kamera, dan untuk yang di belakang kamera ini kita aktifkan. Lalu samakan warnanya menjadi seperti dome light. Nah, seperti ini.
Untuk invisible bisa kita, untuk intensity-nya kita bisa turunkan. Nah, ini hanya untuk menambahkan efek kebiruan. Coba kita nonaktifkan ya. Nah, di sini kan terlihat gelap. Nah, ketika kita aktifkan di sini nanti terlihat lebih terang gitu loh. Oke. Lalu jika semuanya sudah seperti ini, teman-teman bisa stop render interaktifnya, lalu pergi ke setting, lalu render. Di sini kita nonaktifkan interaktifnya, lalu kualitinya kita bisa buat high, lalu denoisernya kita buat yang V-Ray, lalu untuk kamera kita bisa buat auto exposure, dan untuk compensation kita buat kita aktifkan interaktifnya dulu, kita matikan material override-nya, kita cek materialnya mungkin ada yang salah atau gimana. Ini tadi kita belum rubah render outputnya. Nah, pasti ada material yang salah kan di sini. Nah, ini material yang salah ini. Di sini kita bisa rubah itu dengan cara kita bisa pergi ke sini, material, lalu kita klik sample pane, lalu kita klikkan di sini. Nah, di sini kita turunkan reflection color dan reflection glossiness-nya. Begitu juga untuk bingkainya. Lalu kita pergi ke scene 4 lagi. Nah, jika teman-teman rasa cahayanya masih kurang, mungkin di sini kita bisa tambahkan dome light ya. Kita bisa stop dulu. Jadi ini belum final ya. Kita bisa stop dulu, lalu di sini kita bisa tambahkan dome light. Bentar, ini kita close, Sorry, di sini setting untuk render output kita close dulu ini. Lalu kita hide ceilingnya. Sorry, dindingnya aja. Lalu kita bisa drag. Nah, seperti ini kita bisa turunkan. Kita bisa pergi ke top view kamera, kita beri ke parallel projection dulu, lalu teman-teman bisa tekan K untuk melihat ininya, dome light-nya. Lalu teman-teman bisa copy. Nah, mungkin di sini. Lalu kita coba pergi ke scene 4 lagi, kita lihat posisi down light-nya. Kita klik. Nah, oke, down light-nya berada di situ. Lalu seperti biasa, sekarang kita bisa langsung pergi ke down light. Pastikan ini kan sudah make komponen ini. Kita double klik, lalu kita klik pada ES. Baru ini spot, ini ES. Nah, kita pilih ES-nya ini, kita open, kita klik, lalu kita turunkan. Jadi posisi ES ini jangan terlalu mepet ke downlight-nya ya. Kita bisa turunkan mungkin segini. Nah, oke, jika sudah, untuk color kita bisa samakan dengan rectangle jelek aja. Kita drag seperti ini. Lalu cahaya apa lagi ya yang kurang kira-kira? Kayaknya ini aja sih. Jika sudah, kita bisa pergi ke scene 4, klik kanan close komponen, lalu kita bisa pergi ke setting, kita aktifkan NVIDIA AI, lalu kita klik render interaktifnya. Di sini kita off-kan saja dulu semuanya. Nah, lalu bagaimana merubah warna langit yang hitam ini? Teman-teman bisa pergi ke environment.
Nah, di sini kan ada backgroundnya. Di sini teman-teman bisa rubah. Misalnya kita bisa samakan warnanya seperti warna downlight ya. Mungkin di sini kita bisa kasih 0,2 dan di sini kita bisa beri warna 0,4. Nah, ini sudah kebiruan. Sorry tadi berarti warnanya salah. Berarti ini kita buat 0,6. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan cahayanya gelap. Tapi gelapnya itu tidak gelap hitam gitu loh. Oke, misalnya sudah, kita bisa close dulu, lalu kita pergi ke kamera, mungkin kita bisa kasih 8 coba. Nah, dia lebih terang. Kita bisa beri 9 aja lah di sini tetap. Dan untuk IS light ini, jika teman-teman rasa kurang terang, teman-teman bisa klik intensity-nya. Di sini kita rubah angkanya misalnya 10.000. Mungkin kita bisa buat 12.000 aja. Nah, seperti ini. Jika semuanya sudah, sekarang kita bisa stop interaktif rendernya, lalu kita close. Untuk penambahan cahaya LED di plafon sudah ada pada video yang pertama ya. Jadi di sini oke, kita pergi ke finalnya, kita render, kita nonaktifkan, quality kita bisa buat high, denoiser kita buat yang file, lalu kamera kita buat otomatis dan width balance-nya juga otomatis. Coba render output kita buat tetap aja, semuanya sudah. Sementara gitu dulu, ini kita render dulu, kita lihat ini kan tadi yang tanpa exposure otomatis. Yang ini kan exposure dan width balance-nya otomatis yang sekarang ini. Kita coba lihat perbedaannya. Nah, teman-teman bisa lihat kan perbedaannya. Ini menu atau menu exposure otomatis ini ya itu yang menghitung kebutuhan cahayanya itu ya VLNX SketchUp itu sendiri. Kira-kira gambar ini membutuhkan cahaya seperti apa gitu. Namun jika teman-teman tidak tertarik menggunakan exposure ini, teman-teman misalnya ingin setting sendiri, teman-teman juga bisa setting sendiri. Selain pada kamera di sini, teman-teman juga bisa setting pada yang ini, advance camera parameter ini. Nah, untuk video ini mungkin saya buat yang exposure-nya otomatis saja dan untuk width balance-nya otomatis. Dan lalu sekarang kita pergi ke efek, kita buat vintage-nya ini kita beri angka 1. Lalu jika sudah semuanya, kita pergi ke render output, kita naikkan kualitas rendernya, kualitas gambarnya. Oke. Lalu jika semuanya sudah, kita pastikan dulu semuanya oke di sini. Oke, siap. Siap, kita render. Nah, oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa like video ini dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Nah, untuk filenya nanti akan saya bagikan file mentahannya ini dan nanti teman-teman bisa praktekkan renderingnya ini, setting renderingnya ini teman-teman bisa praktekkan. Jika teman-teman sudah praktekkan, tolong teman-teman bagikan hasilnya di kolom komentar. Misalnya nih teman-teman sudah praktek dan hasilnya bagus atau gimana, nanti teman-teman tinggal tulis saja di kolom komentar. Misalnya saya sudah praktekkan bang gini gitu aja ya. Ya hasilnya komen-komen teman-teman di YouTube itu yang bikin saya semangat sih untuk terus bikin tutorial. Kadang itu kalau komennya sepi itu saya merasa
mungkin tutorial ini apa tidak bermanfaat atau gimana gitu kalau komentarnya sepi. Nah oke, jika proses renderingnya sudah selesai, teman-teman bisa pergi ke pojok kiri bawah show correction control. Nah lalu di sini kenapa kok cahayanya terlihat agak memudar gitu? Teman-teman bisa cek di sini di open lens effect. Nah di sini saya mengaktifkan belumnya. Belumnya ini aktif. Mungkin untuk size-nya kita bisa turunkan. Intensity-nya kita bisa buat 0,2. Lalu di bagian mana? Di bagian aperture shape ini ada blades. Blades di sini kita bisa buat seperti ini. Nah, lalu sekarang kita pergi ke show correction control. Nah, di sini misalnya cahayanya terlalu over, teman-teman bisa klik pada exposure seperti biasa. Ini bisa kita turunkan dulu. Dan untuk highlight blend-nya ini kita bisa naikkan pelan-pelan aja tapi ya. Untuk kontrasnya nah seperti ini, white balance. Color balance kita buat shadownya aja, kita atur midtone. Nah oke, mungkin begini hasilnya. Jika sudah, teman-teman jangan lupa klik save current channel. Nah di sini saya kadang tidak menggunakan yang ini, saya tetap menggunakan Photoshop sebagai finalnya. Tapi jika teman-teman bisa menggunakan settingan yang di sini, ya teman-teman semakin mantap. Jadi tanpa post production teman-teman sudah bisa leluasa menghasilkan suatu rendering yang cantik. Oke, jika sudah, jangan lupa subscribe, like video ini dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.